Salam, selamat pagi, selamat hari Kamis, salam sehat. Opung partuku busi sintua Dr. Marolo Putakalu MPD mengucapkan selamat pagi, salam sehat, dan mengajak kita sobat yang kekasih untuk sebentar bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 140, Tetap Bergemar. Tetap bergemar, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya selama di dunia. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang kudus atas anugerah-Mu. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan memberikan napas kehidupan kesehatan bagi kami. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Terlebih dahulu urapi berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita beraktivitas di pagi yang indah ini, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yosua 8 ayat 1a. Demikian dalam bahasa Batak. Dungi didok Jahoba matusi Yosua, unang homabiar jala unang hota huton ido sahna. Dalam bahasa Inggris dikatakan, then the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Amin. Di dalam bahasa Indonesia, kemudian berfirman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, saudari, sobat terkasih, sobat terhormat, dimanapun kita berada pada pagi hari Kamis yang indah ini, marilah kita sejenak memperhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca dari Yosua 8 ayat 1a ini, yang memfokuskan kepada kita perintah yang mengatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bapak, Ibu, apabila kita simak, ini adalah perintah, gagasan, suruhan kepada Yosua ketika Yosua mengalami permasalahan, mau pergi untuk, katakanlah, mau menuntut atau mau menjajah suatu daerah yang lebih kuat, lebih tangguh daripada dirinya, yang mungkin menurut perhitungan manusia bahwa soldalu atau
pasukan daripada yang mau dijumpai ini lebih tangguh dari pasukan Yosua. Tapi Tuhan menguatkan, Tuhan berfirman, Tuhan mengingatkan supaya sedikit pun Yosua jangan takut, jangan gentar. Ini bagaimana signifikansinya, bagaimana realisasinya, bagaimana relevansinya ke dalam hidup orang kita zaman now ini, pada zaman milenial ini, yang mana kalau konteks firman Tuhan ini adalah jauh-jauh sebelum hidup kita ini, ketika masa-masa Yosua. Lalu kita sekarang diingatkan kepada kita yang hidup zaman sekarang ini atau zaman now ini, Tuhan berfirman mengingatkan kepada kita di dalam hidup ini, bagaimanapun sakitnya penderitaan, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun beratnya penderitaan yang kita hadapi, maka Tuhan berfirman kepada kita pribadi lepas pribadi di dalam hidup ini, mengatakan janganlah takut, atau janganlah gentar, atau janganlah kita menjadi pengecut. Katakanlah kita dihambat untuk mencari kehidupan, mencari nafkah, maka kita harus senantiasa berjuang. Kita harus senantiasa melakukan kekuatan yang ada pada kita dengan iman, dan Tuhan akan menguatkan kita. Karena Tuhan menghendaki kita jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Namun kita harus tetap semangat, tetap optimis. Karena apa? Atau mengapa? Karena ada Tuhan menjadi andalan kita. Memang di dalam hidup ini tidak ada yang mulus sama sekali. Kadang kita dihambat oleh suatu masalah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kalau dalam bahasa Batak jelas tadi, unang ho mabiar jala unang ho tahuton. Tegas Tuhan berfirman, apapun masalah, apapun yang kita hadapi, mari kita tidak takut, tetapi kita senantiasa berharap Tuhanlah menjadi andalan kita, Tuhanlah yang memimpin kita, Tuhanlah yang melindungi, dan Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini, pada pagi hari Kamis ini, Tuhan mengingatkan kami agar di dalam penghidupan kami jangan takut dan jangan tawar hati. Ya Tuhan, kami adalah manusia lemah yang kadang-kadang kami gentar menghadap sesuatu. Untuk itu Tuhan, berkati, kuatkan, teguhkan iman kami, agar kami dalam menjalani kehidupan kami tidak takut, tetapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah penghulu kami, Tuhanlah yang akan kami imani bahwa Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, kami bermohon melalui hamba-Mu Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami, famili kami, sahabat kami, dimanapun, kiranya Tuhanlah memberkati, tambah-tambahkan berkat buat kami pribadi lepas pribadi. Berikan kesehatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka hiburkan Tuhan. Khususnya pada teman-teman kami yang terkena bencana Tuhan, baik banjir, baik itu Tuhan karena gempa bumi, tolong Tuhan. Saudara-saudara kami yang menderita, yang luka berat, yang masih di rumah sakit, yang masih di pengungsian,
Tolong Tuhan senantiasa berkati. Berkati jugalah para petinggi pemerintah kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga para relawan yang sudah menguras tenaga untuk membantu. Tolong berkati Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berulang kali memohon, kiranya Tuhanlah memberkati para pejuang pemrakarsa panitia P4T P3T, yaitu panitia percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli. Kiranya sehati sepikir dengan masyarakat Tapanuli, sehati sepikir dengan pemrakarsa pejuang dan panitia pemrakarsa pembentukan Provinsi Tapanuli. Kiranya kami sama-sama sehati sepikir dengan masyarakat Tapanuli untuk bermohon, berdoa, memperjuangkan agar Provinsi Tapanuli yang bertahun-tahun diidam-idamkan, diinginkan, didambakan oleh masyarakat Tapanuli, kiranya dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga para anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia, agar senantiasa mereka menyetujui pencabutan moratorium dan mensahkan Provinsi Tapanuli. Kiranya Tuhanlah yang mengabulkan ini melalui mengetuk hati para mereka, sehingga mereka mewujudkan terbentuknya Provinsi Tapanuli. Kuatkan para panitia kami, senantiasa hanya berkat-Mu lah yang kami mohonkan. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Horas, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuku Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD, dari channel YouTube Marolo Putagaul, yang senantiasa memohon dengan segala kesederhanaan, kiranya kita menonton dan juga kita menyebarkan firman Tuhan yang walaupun setiap hari satu ayat, ini adalah permohonan. Dan jika ada kekurangan, jika ada yang Tuhan yang berikan kepada hambanya kurang pas, kurang seturut dengan para pemirsa, para penonton, para sobat Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD, Dameria Aritonang SPD, memohon maaf atas segala kekurangan. Tuhanlah bersama kita. Immanuel.